Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kiki Fatmawati dengan NIM 20070260084 dari kelas Gizi 3C. Pada video kali ini, saya akan memaparkan laporan perhitungan angka kecukupan gizi, survei lapangan metode food recall dan food record. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar, agar bermanfaat bagi tubuh untuk menjalankan fungsi organ sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Survei konsumsi pangan merupakan serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan yang dilakukan pada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran yang sistematis, menilai asupan zat gizi, dan mengevaluasi asupan zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Hasil dari pelaksanaan survei konsumsi pangan dapat dijadikan evaluasi dan cerminan untuk status gizi di masa yang akan mendatang, agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan dengan asupan, sehingga tidak akan berdampak pada gizi kurang seperti stunting, wasting, maupun gizi lebih seperti obesitas yang memicu terjadinya penyakit degeneratif. Tujuan dari pelaksanaan survei lapangan ini yaitu untuk mengetahui asupan zat gizi responden dan tingkat kecukupan gizinya. Untuk metode yang dilakukan yaitu ada dua. Yang pertama dengan food recall 24 jam dan food record 24 jam. Food recall merupakan metode konsumsi pangan yang berfokus pada kemampuan mengingat responden terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Pelaksanaan metode ini dilakukan melalui proses wawancara langsung kepada responden untuk mendapatkan data konsumsi pangannya. Sedangkan metode food record 24 jam merupakan metode yang difokuskan pada proses pencatatan aktif oleh subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama periode tertentu, yaitu 24 jam. Pada pelaksanaan ini, responden diberikan formulir untuk diisi dengan data konsumsi responden selama 24 jam, kemudian diserahkan kembali kepada surveyor. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari pelaksanaan survei lapangan dengan metode food recall dan food record. Survei lapangan dengan metode food recall dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 dengan responden atas nama Revi Rahmawati, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun, berat badan 42 kg, tinggi badan 150 cm, dan aktivitas sedang yaitu lulus SMA dan sedang mencari pekerjaan. Responden atas nama Revi Rahmawati memiliki indeks massa tubuh yaitu 18,67 yang terkategori kepada normal. Berikut merupakan kebutuhan zat gizi dari responden yang pertama yaitu Revi Rahmawati. Energi yang dibutuhkan oleh Revi Rahmawati yaitu 2105 kilokalori, protein 78,94 gram, lemak 58,47 gram, dan karbohidrat sebanyak 315,75 gram. Sedangkan kebutuhan zat gizi berdasarkan rumus Mifflin dari responden atas nama Revi Rahmawati yaitu energi 1762,4 kilokalori, protein 66,9 gram, lemak 48,95 gram, dan karbohidrat sebanyak 264,36 gram. Berikut merupakan perhitungan dan data konsumsi pangan dari responden food recall. Pada makan pagi, asupan kalori yaitu 483,54 kilokalori, protein 12,905 gram, lemak 10,705 gram, dan karbohidrat 80,42 gram. Sedangkan pada selingan 1 yaitu kalori 247,12 kilokalori, protein 4,94 gram, lemak 7,46 gram, dan karbohidrat sebanyak 40,2 gram. Pada makan siang, yaitu 587,35 kilokalori, protein 14,7 gram, lemak 20,45 gram, dan karbohidrat sebanyak 86,1 gram.
Selingan 2 yaitu sebanyak 500,22 kilokalori, protein 11,3 gram, lemak 16,43 gram, dan karbohidrat sebanyak 77,8 gram. Makan malam dengan asupan energi 327,33 kilokalori, protein 7,86 gram, lemak 7,16 gram, dan karbohidrat 56,3 gram. Sehingga asupan zat gizi yang dikonsumsi oleh responden dengan metode food recall atas nama Revi Rahmawati selama 1 hari berjumlah energi yaitu 2147,56 kilokalori, protein 51,435 gram, lemak 62,2 gram, dan karbohidrat sebanyak 339,96 gram. Jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan energi dari responden atas nama Revi Rahmawati, maka diperoleh tingkat kecukupan gizi. Berdasarkan perhitungan, dengan acuan IOM, tingkat kecukupan energi dari responden yang pertama yaitu 102,2 gram yang terkategori energi baik, protein 65,16% dengan kategori protein sangat kurang, lemak 26,59% dengan kategori lemak normal, dan karbohidrat yaitu 64,60% dengan kategori karbohidrat normal. Sedangkan tingkat kecukupan berdasarkan rumus Mifflin diperoleh bahwa energi yaitu 121,85% yang terkategori pada asupan energi baik, protein 77,82% yang terkategori protein sangat kurang, lemak 31,76% yang terkategori kepada lemak lebih, dan karbohidrat 77,15% yang terkategori pada tingkat asupan karbohidrat lebih. Hasil selanjutnya yaitu dengan metode food recall. Metode ini, pelaksanaan survei lapangan dengan metode ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dengan identitas responden, nama Tika Sartika, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun, berat badan 68 kg, tinggi badan 155 cm, dan aktivitas PNS yang sedang WFH. Responden yang kedua memiliki indeks massa tubuh yaitu 28,303 yang terkategori pada status gizi gemuk kategori berat atau obesitas 1. Kebutuhan zat gizi dari responden yang kedua berdasarkan IOM yaitu energi 2391,7 kilokalori, protein 89,66 gram, lemak 66,42 gram, dan karbohidrat 358,66 gram. Sedangkan berdasarkan rumus Mifflin, yaitu energi 2148,4 kilokalori, protein 80,565 gram, lemak 59,68 gram, dan karbohidrat 322,26 gram. Berikut merupakan perhitungan dan data konsumsi pangan dari responden yang kedua, yaitu atas nama Tika Sartika dengan metode food record. Pada makan pagi, total kalori yang diasup yaitu 104,15 kilokalori, protein 5,53 gram, lemak 3,995 gram, dan karbohidrat 12,66 gram. Selingan 1, 198,4 kilokalori, protein 9,58 gram, lemak 4,3 gram, karbohidrat 32,48 gram. Makan siang yaitu dengan total asupan energi 317,36 kilokalori, protein 10,002 gram, lemak 8,094 gram, dan karbohidrat 50,31 gram. Selingan 2 yaitu dengan asupan kalori 175 kilokalori, protein 3,5 gram, lemak 7
gram dan karbohidrat 24,5 gram. Sedangkan makan malam yaitu 446,043 kilokalori, protein 12,696 gram, lemak 10,382 gram, dan karbohidrat 74,4 gram. Sehingga dapat ditotalkan bahwa asupan gizi responden yang kedua bertotal energi 1240,95 kilokalori, protein 41,308 gram, lemak 33,501 gram, dan karbohidrat sebanyak 194,35 gram. Jika dibandingkan dengan kebutuhan, maka didapatkan tingkat kecukupan energi sebagai berikut. Yang pertama yaitu energi, yaitu 51,89% yang terkategori pada tingkat kecukupan energi sangat kurang, protein 46,07% yang terkategori pada tingkat kecukupan protein sangat kurang, lemak sebanyak 12,461% yang terkategori pada lemak kurang, dan karbohidrat yaitu 32,51% yang terkategori karbohidrat kurang juga. Tingkat kecukupan selanjutnya yaitu berdasarkan rumus Mifflin menunjukkan bahwa energi dari responden yang kedua terkategori energi sangat kurang yaitu 57,76%, protein 51,27% yang terkategori protein sangat kurang, lemak 15,03% yang terkategori lemak kurang, dan karbohidrat 36,18% yang terkategori karbohidrat kurang juga. Berdasarkan data konsumsi pangan dan hasil perhitungan nilai gizinya, asupan makanan responden pertama atas nama Revi Rahmawati yang diperoleh melalui metode food recall 24 jam memiliki tingkat kecukupan energi, karbohidrat, dan lemak yang normal berdasarkan kebutuhan zat gizi dengan acuan AKG, tetapi asupan protein yang dikonsumsi oleh responden sangat kurang sehingga tingkat kecukupan protein responden berada dalam kategori sangat kurang juga. Hal ini sejalan dengan tingkat asupan gizi dengan acuan rumus Mifflin, yang menunjukkan bahwa tingkat kecukupan protein sangat kurang dan energi yang normal. Tetapi terdapat perbedaan dalam tingkat kecukupan lemak dan karbohidrat yang tergolong pada tingkatan lebih. Namun, perbedaan persentase tingkat kecukupan tersebut tidak terlalu jauh, sehingga berada dalam batas wajar. Selain itu, jika ditinjau penentuan status gizi berdasarkan IMT yang didapatkan dari tingkat tinggi badan yang dibandingkan dengan kuadrat tinggi badan dalam meter, responden pertama memiliki IMT 18,67 yang juga termasuk ke dalam kategori normal. Responden kedua atas nama Tika Sartika yang telah dilakukan survei konsumsi pangan menggunakan metode food record 24 jam diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan yang jauh antara asupan makanan dengan kebutuhannya, sehingga tingkat kecukupan zat gizi berdasarkan acuan AKG maupun IOM berada dalam tingkatan yang kurang. Namun, responden ini memiliki IMT 28,303 yang terkategori kepada status gizi gemuk tingkat berat atau obesitas tingkat 1. Hal ini diakui oleh responden karena ia sedang berusaha untuk mengurangi berat badannya, sehingga status gizi tidak sesuai dengan asupan makanannya. Dari survei lapangan dengan metode food recall dan food record, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan, responden pertama memiliki status gizi yang normal dengan asupan yang dikonsumsi belum memenuhi kebutuhan hariannya, tetapi hampir mendekati. Sedangkan responden yang kedua memiliki status gizi gemuk kategori berat, bahkan obesitas 1, tetapi tingkat asupan yang dikonsumsi juga belum memenuhi kebutuhan hariannya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat faktor lain yang mempengaruhinya, seperti program diet. Oleh karena itu, responden yang mengambil program diet sebaiknya berkonsultasi lebih jauh dengan dokter atau ahli gizi dalam menjalankan program tersebut, sehingga tetap aman dan tidak memicu terjadinya suatu gangguan pada tubuh. Berikut merupakan dokumentasi pelaksanaan survei lapangan dengan metode food recall.
Sedangkan berikut merupakan dokumentasi pelaksanaan survei lapangan dengan metode food record. Sekian pemaparan mengenai laporan survei lapangan konsumsi pangan dengan metode food recall dan food record. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.